hukum Taurat itu tidak dibatalkan, maka saudaraku sekalian, tidak ada orang yang selamat. Coba dibaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita berusaha melakukan seluruh hukum Taurat, tetapi satu saja diabaikan, maka kita dianggap bersalah terhadap seluruhnya. Kemudian kita baca Galatia 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, di sini dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat, yaitu hukum yang sebanyak 613 itu. Kalau kita tidak setia, kalau kita mengabaikan salah satu saja dari hukum Taurat itu, maka kita terkutuk. Sehingga kita, saudaraku, kalau kita terkutuk, maka kita tidak selamat. Maka kalau hukum Taurat masih tetap diberlakukan, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Kemudian, saudaraku sekalian, di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13, tolong dibaca Ibu Yoni. Galatia 3 ayat 13. Ya, firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudaraku sekalian, jadi kutuk hukum Taurat itu telah dipatahkan, hukum Taurat itu telah ditiadakan oleh Kristus. Kristuslah yang telah menggantikan, dia yang menjadi terkutuk karena kita, saudaraku. Kristus menjadi terkutuk karena menanggung atau menggantikan posisi kita. Nah, saudaraku sekalian, jadi oleh kuasa salib Kristus bahwa kita sudah oleh salib Kristus, oleh kuasa salib Kristus, hukum Taurat itu telah ditiadakan. Saudara, kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, jadi saudaraku sekalian, di sini dikatakan bahwa hukum yang mendakwa kita, hukum yang menuntut kita, yaitu adalah hukum Taurat, telah dipakukan, ditiadakannya dengan dipakukannya di atas kayu salib. Jadi saudaraku sekalian, kita sekarang yang berada di dalam Kristus, kita yang menjadi ciptaan baru, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kita hidup di bawah hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Itulah jadi kasih kepada Allah itu dilambangkan dengan vertikal dari atas ke bawah, dan kasih kepada sesama itu horizontal, dan itulah salib Kristus. Salib itu, maka bentuk salib itu adalah seperti huruf T, tapi ada ke atas ya. Di sanalah saudaraku sekalian, salib itulah maka hukum Taurat itu dipakukan, dan kita saudaraku yang menjadi ciptaan baru, yang hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Jadi ketika kita melakukan segala perbuatan-perbuatan moral kita, perbuatan-perbuatan kebaikan kita, menjauhi kecemaran dan menjauhi segala kejahatan, itu saudara, karena kita melakukan hukum kasih, bukan kita sedang melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat secara resminya, secara formilnya telah dibatalkan. Kita baca di dalam Efesus 2
ayatnya yang ke-15 bagian A saja. Efesus 2 ayat 15a. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, jadi saudaraku sekalian, di situ jelas dengan matinya ia sebagai manusia, atau dengan kuasa salib itu, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan peraturannya. Jadi di situ dikatakan dengan segala perintah dan peraturannya. Jadi baik peraturan yang hukum yang bersifat seremoni, maupun hukum yang bersifat sipil, maupun hukum moral, itu telah dibatalkannya oleh kuasa kematian Kristus, oleh kuasa salib Kristus. Nah, kita sekarang saudaraku yang adalah ciptaan baru, hidup di dalam hukum Kristus, yaitu kasih. Jadi segala perbuatan moral kita, segala kalian. Dan itulah bahwa kasih kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup tidak mengasihi Tuhan. Karena saudaraku sekalian, pengertian berhala di dalam perjanjian lama itu hanya terbatas kepada batu-batu atau kayu-kayu yang diberhalakan, yang disembah. Tetapi di dalam hukum perjanjian baru, di dalam hukum kasih, kalau kita mengidolakan segala sesuatu melebihi daripada kasih kita kepada Kristus, itu kita sudah dianggap memberhalakan, baik itu anak maupun itu keluarga. Kalau kasih kita kepada mereka melebihi atau menyaingi kasih kepada Kristus, itu kita sudah memberhalakan mereka. Nah, dari sebab itu saudara, kasih kepada Tuhan Allah itu lebih luas juga daripada kasih kepada menurut perjanjian lama, yang hanya tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa. Tetapi di dalam perjanjian baru, kalau kita mengidolakan segala sesuatu, bahkan kalau kita memberikan kecupan atau memberikan lambaian tangan kepada rembulan yang karena kita mengagumi sinarnya yang indah, itu pun sudah dianggap memberhalakan bulan, cahaya bulan itu. Nah, saudaraku sekalian, jadi itulah saudara kita, kuasa salib Kristus itu adalah membuat kita menjadi manusia ciptaan baru. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita harus hidup di dalam segala kekudusan, hidup di dalam segala kebenaran, hidup tidak di dalam kegelapan, hidup tidak di dalam pencemaran. Saudaraku sekalian, bagaimana kita hidup tidak hidup di dalam kejahatan, bagaimana kita hidup tidak di dalam kecemaran, itu dapat kita baca di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menjadi cerminan bagi kita. Dari sebab itu hukum Taurat tidak ditiadakan, tetapi hukum Taurat menjadi satu pelajaran kepada kita apa yang disebut dosa. Karena dengan hukum Taurat itulah kita dapat mengenal dosa. Karena sebelum ada hukum Taurat, kita tidak mengenal apa itu dosa. Nah, saudaraku sekalian, jadi salahlah orang kalau mengatakan bahwa karena dengan tidak diberlakukannya hukum Taurat berarti hukum Taurat harus dibuang. Itu salah besar. Karena saudaraku, kita pun mengenal Kristus melalui hukum Taurat, yaitu korban-korban yang diadakan di hukum Taurat itulah yang menjembatani kita untuk kita dapat mengenal siapakah Kristus, siapakah Dia. Dia adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Nah, jadi itu saudaraku sekalian, sekali lagi saya katakan, kelirulah orang kalau mengatakan bahwa karena dengan hukum Taurat tidak diberlakukan maka itu harus dibuang. Itu keliru besar. Yang salah satu di antara kita mengenal Kristus itu dari hukum Taurat, kita mengenal dosa itu dari hukum Taurat. Nah, dari sebab itu hukum Taurat tetap ada, tidak akan dibuang, tetapi
tentang keberlakuannya itu kita tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Karena saudaraku sekalian, hukum Taurat mengatakan bahwa ada binatang-binatang yang haram, tetapi dalam hukum perjanjian baru semua binatang diciptakan oleh Allah dan tidak ada satupun yang haram. Dan sunat ulu pun yang perjanjian lama harus orang umur 8 hari harus disunat, tetapi dalam perjanjian baru hukum sunat ulu sudah tidak diadakan, dan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu pun sudah ditiadakan. Itulah saudaraku sekalian yang membuktikan bahwa hukum Taurat sekarang sudah tidak mengikat lagi kepada kita, tetapi kita terikat oleh hukum kasih. Karena hukum kasih tidak berbuat jahat kepada semua orang. Terima kasih. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Yerman yang sudah memberikan pengarahan kepada saya apa yang harus saya bacakan, apa yang harus saya bawakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah berhenti berbicara, sudah berhenti berkata-kata, sudah berhenti untuk menjelaskan akan kuasa salib Kristus itu. Terima kasih Bapak, supaya kiranya apa yang telah hamba sampaikan itu berkenan di hati setiap kami yang mendengar dan kami yang mendengar. Kami menyimpannya dalam hati dan kami selalu merenungkannya bahwa betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Engkau Tuhan yang sudah memperdamaikan kami, yang seharusnya kami ada di musuh Allah, yang seharusnya kami adalah binasa. Kini solabaki Rabakata kaya masurya halia manakai nahulata kaya manakai ikina kurata kata kaya masina inarata kaya masin inata kaya masin. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang telah Kau pilih dari dunia. Tuhan, peliharalah iman kami dan berilah kami pengertian akan Engkau semakin hari semakin sempurna Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Evangelis Junli, firman Tuhan pada hari ini yang luar biasa. Kita diberkati oleh firman Tuhan bahwa kuasa salib Kristus adalah kekuatan atau kuasa Allah untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Bukan kita saja, tapi untuk seluruh dunia. Dan kuasa salib Kristus juga membebaskan kita dari hukum Taurat, karena hukum Taurat tidak diganti oleh kematian Kristus menjadi hukum kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kita adalah semua ciptaan baru, hidup baru, dan juga meninggalkan dosa kita atau pencemaran. Dan kita harus hidup kudus di hadapan. Oleh kuasa salib Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Juli. Firman Tuhan pagi hari ini diberkati Bapak dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan berdoa syafaat. Kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan. Saya di grup yang berdoa pertama untuk bangsa dan negara, Bapak Pendeta Victor. Yang kedua untuk yang sakit dan pemulihan, Bapak Apung. Kita bersyukur Bu Teti sudah berhasil keluar dari operasinya. Kita bersyukur dan terus dipulihkan. Kita doakan terus. Dan untuk yang ketiga, untuk yang pelayanan hamba-hamba Tuhan, Bapak Evangelis Juli, dan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Yohanes Edi. Ada Bapak Ibu yang mau didoakan? Kalau tidak ada, kita naikkan pujian. Silakan. Terima kasih. Mari sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, terlebih dahulu kita meninggikan, kita mengangkat pujian. Walau 1000 berbanding 1000 berbanding kanan, aku tak akan diam. Mari kita katakan. Ada pernah ragukan
dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kakiku, takkan ku goyah, aku sembah. Meski langit tampak suram, awan gelap ada, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah takkan ku goyah, aku Yesus selalu. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, aku Yesus selalu. Takkan ku goyah, aku Yesus selalu. Takkan ku goyah, aku Yesus selalu. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh tak ada jemu-jemunya kami senantiasa berdoa dan berseru-seru di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sungguh telah nyata bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu, yaitu kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Bapa yang baik dalam surga, kami merindukan atas bangsa dan pemerintahan negara kami Bapa, supaya para kabinet merah putih ya Tuhan, supaya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan takut kepada Tuhan. Dan juga para masyarakat dan juga para TNI, Polri, Densus 88, supaya setiap apa yang telah Kau percayakan ya Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan itu dengan seadil-adilnya, tanpa ada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Itu kerinduan kami atas bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ya Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami Bapa, mulai dari yang tertinggi dan sampai yang terendah. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama yang memerintah di dalam pemerintahan Indonesia. Juga kami berdoa untuk pemberantasan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia, di berbagai daerah. Bapa yang baik dalam surga, kami merindukan juga Tuhan supaya hal pemberantasan korupsi Tuhan boleh akhiri, sehingga Tuhan setiap para pejabat-pejabat dan
mereka senantiasa tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, supaya kedamaian terjadi di Indonesia ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia yang tidak tebang pilih ya Tuhan, tetapi biarlah boleh bersama-sama untuk menegakkan hukum ya Tuhan di Indonesia dan di Malaysia, tanpa ada melihat muka atau pilih kasih, dan terlebih-lebih untuk kepentingan diri sendiri. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah keadilan di dalam penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa kepada Tuhan NKRI yang tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami terus berdoa dan menyerahkan di bawah kaki salib Tuhan apa yang telah ditentukan oleh pendahulu-pendahulu kami, yaitu Pancasila Tuhan. Kami berdoa biarlah semuanya itu tetap selama-lamanya, tanpa ada gangguan, tanpa ada yang mampu untuk mengubahkannya ya Tuhan. Sehingga Tuhan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak semakin pecah, tetapi biarlah boleh bersama-sama terus bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, juga kami berdoa kepadamu Tuhan buat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tuhan, biarlah setiap program, rencana-rencana di Indonesia untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dan Malaysia, khususnya di Indonesia, biarlah semuanya boleh berjalan tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan, tanpa ada halangan yang menghalangi pembangunan di seluruh Indonesia ya Tuhan, sehingga boleh berjalan semuanya dengan baik ya Tuhan, dan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa, kami terus untuk berjuang di dalam doa, membawa di bawah kaki salib Tuhan, yaitu keamanan di seluruh Indonesia, khususnya di Papua Tengah ya Tuhan. Kami melihat dan mendengar Tuhan bahwa ada banyak yang terjadi di sana yang Tuhan tidak kehendaki, yaitu pembunuhan sesama manusia ya Tuhan. Tetapi kami tidak mampu membatasi secara kemanusiaan kami, tetapi karena kami percaya, kami punya iman bahwa ada Tuhan yang mampu untuk mengatasi hal-hal pembunuhan di sana, hal-hal yang tidak baik, penganiayaan yang terjadi di Papua Tengah. Dan biarlah semuanya kami serahkan di dalam kendali Tuhan. Tuhanlah yang turut ikut campur tangan untuk pengamanan di Papua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruhkan roh takut Tuhan di sana, curahkan hujan pertobatan di sana. Kami berdoa di dalam nama Yesus, orang-orang yang tidak memiliki kasih bagi sesama manusia yang ada di sana, Bapa yang baik, kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya sebelum terlambat, sebelum murka Tuhan turun, kami berdoa meminta kepadamu ya Tuhan. Tangkap mereka dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tangkap mereka di dalam nama Yesus Kristus. Jangan biarkan mereka Tuhan, jangan biarkan mereka Yesus. Kasihani mereka ya Tuhan, sehingga ya Bapa yang baik, di Papua Tengah Tuhan terjadi pertobatan besar-besaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat kestabilan harga kebutuhan pokok atau sembako ya Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menyeimbangkan Tuhan ke harga-harga pokok yang dibutuhkan masyarakat di seluruh Indonesia, yang sesuai dengan apa yang masyarakat dapatkan Tuhan, di dalam segi apa yang mereka jual ya Tuhan, dan yang mereka usahakan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sehingga Bapa seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia Tuhan merasakan ketentraman dan kedamaian di dalam harga kebutuhan pokok. Dan juga kami berdoa Tuhan buat masyarakat agar tetap waspada karena cuaca yang ekstrimnya Tuhan. Bapak yang baik, curah hujan yang tinggi, Tuhan Yesus, Engkau tolong masyarakat Tuhan, supaya Bapak yang baik
di dalam menghadapi cuaca-cuaca buruk ini Tuhan, masyarakat boleh tetap berjaga-jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa buat dampak bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Apa yang baik dalam surga, Engkau yang menolong, Engkaulah yang menggantikan Tuhan setiap korban-korban Tuhan, baik korban-korban kehilangan Tuhan, tempat tinggal dan kerusakan setiap rumah-rumah Tuhan. Tuhanlah yang menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan gempa bumi yang di Myanmar dan di Thailand, Tuhan memberkati, dan biarlah Tuhan menggantikan, dan biarlah semuanya ini terjadi biar karena ada tujuan Tuhan untuk kembali, untuk memandangi Engkau, untuk bertobat dan mengasihi Tuhan. Dan juga keamanan-keamanan di seluruh dunia, di bangsa-bangsa ya Tuhan, Engkau yang mendamaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dan kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada Tuhan sebab Engkau Allah kami yang telah mendengar dan menjawab doa kami. Ibu Teti sudah dioperasi dan pengangkatan yang telah dilakukan pada tubuhnya telah dilaksanakan dengan baik, dan kami bersyukur Tuhan Engkau terus pulihkan dia Tuhan, dimanapun bahagian tubuhnya yang masih sakit, baik jantung, koroner, dan lambung dan sebagainya. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu supaya Tuhan terus menyembuhkan dan terus memulihkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Juga Ibu Binti yang mengalami asma, dan Ibu Isa yang kena apasia, dan begitu juga dengan Nona Claudia yang gagal ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah sembuh mereka Tuhan, sebab Engkau saja yang punya kuasa untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekiranya mereka menerima perawatan daripada dokter, Tuhan akan memegang kendali tangan dokter supaya mereka memberi obat yang sesuai dengan penyakit dan permasalahan kesehatan yang mereka alami. Terima kasih Bapak. Juga Bapak Oki Simorangkir dan Bapak Saidi yang mengalami stroke ringan dan dalam pemulihan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar mereka terus dipulihkan, sebab Tuhan yang menyembuhkan dan pilu-pilu Yesus yang menyembuhkan mereka. Juga Ibu Marwati yang lumpuh karena kecelakaan, Bapak Victor Andraha yang mengalami penyakit kulit, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus keduanya disembuhkan, dilawati, dijamah dan pilur Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan bagi Ibu Meni, keponakan Ibu Yuli yang mengalami kebutaan disebabkan virus yang merusak saraf matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu supaya Engkau menjamah matanya, membetulkan urat saraf yang ada yang rosak oleh kena virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah mujizat Tuhan kepadanya sehingga dia dipulihkan kembali dan bisa melihat kembali. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan bagi cucu kami Makaela, Tuhan Engkau terus pulihkan, Engkau terus sembuhkan, membetulkan apa yang kurang di dalam tubuhnya, baik vitamin, mineral dan sebagainya. Tuhan disempurnakan oleh kuasa darah Yesus sehingga dia mengalami kesembuhan, pemulihan yang sepenuhnya. Juga Ibu Sini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang mengalami gangguan lambung. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah sembuh bagian lambungnya yang bermasalah ini, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Juga kami berdoa Tuhan bagi Ibu Yohana Lukendek. Kami bersyukur Tuhan supaya Engkau berikan kepadanya umur yang lanjut sehingga dia bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kepadanya roh kesetiaan, roh takut akan Tuhan supaya tetap setia dalam meniti sisa hidupnya untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Juga Bapak Ricardo yang mengalami gangguan kejiwaan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah hati rohnya Tuhan sehingga dia bisa kembali kepadamu dan dibebaskan daripada gangguan jiwa ini, dan dia akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Terima kasih Bapak. Juga Bapak Sukardi yang sakit batuk, dahak berdarah agar disembuhkan, dan Engkau menjamah di mana bahagia yang berpermasalahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pilur-pilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Dan siapa saja di antara kami dalam keluarga JPM ini Tuhan, Engkau jamah yang mengalami berbagai jenis penyakit kanker, penyakit
urat saraf yang bermasalah, tensi tinggi, dan begitu juga dengan masalah lambung ataupun masalah gula dalam darah dan sebagainya. Tuhan, Engkau lawati, Engkau jamah sembuh, dan Engkau mengetahui semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Doa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di JPM. Tuhan, kiranya para pelayan yang ada di JPM, Kau berikan pengurapan, Kau berikan hikmat di dalam melayani JPM ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk para simpatisan yang hadir Tuhan, supaya kami pun ya Tuhan boleh menikmati setiap ibadah yang diselenggarakan JPM ini Tuhan, JPM ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para misionaris, para penginjil, baik di dalam dan di luar negeri, supaya Engkau menyertai mereka, Engkau menyertai pemerintahan mereka dengan perkataan-perkataan dan juga dengan kuasa-kuasa Allah yang menyertai, sehingga setiap yang mereka datangi Tuhan, mereka mengetahui bahwa yang mereka bawakan adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat. Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan Pendeta Yerman yang membutuhkan tempat ibadah milik GKB Jemaat Misi Manarata di Medan, dan Tuhan memberikan tempat yang terbaik untuk dibangun gereja, sehingga Bapak Yerman mempunyai tempat untuk ibadah dan mempunyai ketenangan di dalam pelayanannya Tuhan, sehingga fokus melayani firman dan melayani jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk perkembangan JPM selanjutnya supaya semakin baik dan dalam visi dan misi yang JPM telah ikrarkan, berjejaring menuntaskan amanat agung dan rencana mubas juga JPM pada tanggal 25 sampai 26 Juli tahun 25 ini. Tuhan, Engkau kiranya mengatur semuanya, Engkau persiapkan semuanya Tuhan, apa yang diperlukan Tuhan, juga yang hadir Tuhan Engkau persiapkan supaya mereka bisa mengikuti mubas ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak John Anwar yang sedang ditimpa musibah, yang rumah bagian belakangnya roboh karena longsor Tuhan. Kami berdoa, kuatkanlah iman dia, dan Tuhan biarlah kiranya yang longsor itu bisa dibangun kembali. Tuhan, sediakan dananya, Tuhan kirim orang-orang yang memberikan dana kepadanya Tuhan untuk membangun, karena hamba-Mu ini adalah hamba yang setia melayani Tuhan, walaupun dia ya Tuhan tidak memiliki gereja tempat menetap, tetapi dia melayani dari rumah ke rumah Tuhan untuk menginjili dan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan, kami berdoa untuk KKR dan ulang tahun GKI Glory Ministry pada tanggal 24 April di Bandung, di bawah kepemimpinan dari Bapak Pendeta Yohanes Edi STH Tuhan, supaya berjalan dengan lancar, cuaca yang baik dan segala apapun sarana prasarana berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah Paskah khusus anak PA Deborah pada tanggal 20 April dan KKR PA Deborah dan remaja dengan gereja-gereja Ngelames Madiun tanggal 30 April 25 agar terserangga dengan baik dana dan cuaca dan segala perangkat, segala sarana prasarana yang digunakan supaya berjalan dengan baik menunjang pelayanan tersebut. Tuhan, kami berdoa untuk bersyukur untuk kebangkitan kembali STT Rema di Salatiga. Tuhan, biarlah STT Rema Salatiga ini bisa kembali berjalan dengan lancar. Tuhan, kirimkan siswa-siswanya yang betul-betul mereka untuk belajar akan firman Tuhan, untuk belajar sekolah teologi dan untuk nantinya mereka terjun di dalam pelayanan sehingga mereka bisa melayani jiwa-jiwa dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk STT Rema Salatiga. Tuhan, keluarga dan anggota JPM yang mengalami masalah dalam keluarga Tuhan, baik Tuhan,
mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan persediakan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup. Mereka yang membutuhkan anak, Tuhan Kau berikan mereka anak momongan dalam keluarga mereka. Tuhan keluarga JPM yang dalam masalah, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun ya Tuhan yang dialami oleh JPM, Tuhan berikan kemenangan kepada mereka supaya mereka menang dalam mengatasi segala macam permasalahan atau segala pencobaan yang menimpa mereka, karena Engkau tidak membiarkan mereka mengalaminya sendiri, tetapi Engkau menyertai mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau memberi kemenangan kepada mereka sehingga mereka boleh keluar daripada masalah yang melilit mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Laura Medan agar suaminya dijamah Tuhan, dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi keluarga yang harmonis, di mana keluarga ini Tuhan yang mungkin dalam keadaan kadang tidak harmonis Tuhan, yang Ibu Laura rasakan Tuhan, tetapi Tuhan kami berdoa untuk Ibu Laura Tuhan, supaya dia bersabar, supaya dia menjadi istri yang baik, sehingga suaminya bisa dimenangkan melalui perbuatan, melalui kelakuannya, melalui imannya kepada Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk generasi muda, supaya mereka jangan dikuasai oleh kenakalan remaja, jangan dikuasai oleh narkoba, jangan dikuasai oleh pergaulan bebas, jangan dikuasai oleh kejahatan seksual. Tuhan kami berdoa supaya mereka mendapat pekerjaan, mereka yang keturunan diberi keturunan, mereka yang belum menemukan pasangan hidup, dan terutama pekerjaan bagi mereka, sehingga dengan mereka tidak menganggur, mereka bekerja, mereka akan mengisi waktunya bukan dengan hura-hura, dengan poya-poya, tetapi dengan pekerjaan dan takut akan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk IMB, gereja dan kebebasan beribadah di seluruh Indonesia, supaya IMB, orang para hamba Tuhan yang memerlukan IMB untuk membangun gerejanya mendapatkan kemudahan, dan supaya kebebasan dalam ibadah, supaya tidak ada gangguan Tuhan, supaya kami bebas beribadah, bebas melakukan ibadah menurut keyakinan kami, termasuk untuk memberitakan Injil, karena Tuhan kami mengasihi jiwa-jiwa yang di luar Kristus, supaya mereka masuk menjadi satu warga di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada keselamatan di luar Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk janda-janda miskin, untuk panti werda, dan untuk orang-orang fakir miskin, orang-orang yang terlantar, panti asuhan khususnya panti asuhan Demora, pimpinan Ibu Nita, Tuhan yang mengalami di mana gedung mereka mengalami kerusakan parah, dan Tuhan supaya ada dana untuk memperbaiki kerusakan sehingga gedung itu bisa digunakan secara sempurna, secara nyaman mereka menggunakannya. Tuhan kami berdoa untuk mereka yang berada dalam penjara, orang-orang yang dipenjarakan karena nama Kristus, supaya Kau beri mereka kekuatan iman, penghiburan dan kekuatan. Tuhan, khususnya Bapak Muhammad Kacem, beri dia kesembuhan Tuhan dari sakit penyakitnya, sehingga Tuhan dengan sakit penyakitnya dia bisa memuliakan Tuhan Yesus, juga dia bisa memenangkan jiwa-jiwa yang berada di penjara, untuk mereka yang sudah jauh dari Tuhan bisa kembali kepada Tuhan, dan mereka yang belum terima Tuhan bisa percaya kepada Tuhan dengan melihat iman yang ada di dalam Bapak Muhammad Kacem. Terima kasih Tuhan, itulah doa yang kami naikkan yang jauh daripada sempurna. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak.
bangsa termasuk kami Pak Ketua Serang dan juga kami selesai nomor tahun sekitar waktu 1900 sengaja dan sengaja internet tinggal ucapan pikiran kami pas kabaran para orang sampai kami sujud bisa karena melayani berkali-kali Berman mengatakan cuma 2-3 orang pengurus sepakat dari tentang kami apapun kami minta doa untuk mendengar menjawabkan doa dan doa ucap-ucap dan kami mereka sudah sampai kepada pendengar jawab dan maus dan berkati yang baik memberikan bermanfaat untuk berkati istilahnya yang juga berkati pengucapan paling dasar dan melayani berkembang dan sebentar jangan makan prioritas dari lokus untuk kami juga merapi kami dan belum yang tempat ini kami akan berkata ditanggakan untuk kita hidup rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, kerjaanmu, studimu, pelayanan, bahkan kesehatanmu. Apapun kau ucap berhasil, bahkan ucap berkati. Anatol selalu diangkat kepala banyak korban buruk. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa Anak Roh Kudus dalam nama Yesus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Sampai berkati berkata, Amin. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, Yesusku hanya Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, Yesusku hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku, Yesus hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji Tuhan, kita pagi hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat kehadiran kita semua, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini, Bapak Evangelis Duli, Budi, Pak Pendeta Victor, Pak Yones Edi, Pak Apung, dan kita semua yang hadir. Ada mau disampaikan? Bu Yuli silakan. Shalom. Kasih dan Bapak Ibu semua, kasih karena kita setiap yang diambil bayangin hari ini seperti host dalam bicara dan juga para dan berkati kita semua dan kita tetap dukung dalam doa dan situasi jadi dan karena itu beliau besok malam tidak bisa menyampaikan dan kita terus untuk Bu Teddy yang kemarin sudah operasi ya sudah di-share juga oleh Pak Guru dalam grup kita terus dalam grup supaya semakin dipulihkan karena operasinya tidak lewat perut atau bagian ada yang disayat di dalam tapi lewat bawah jadi pengambilannya itu dilakukan dari bawah ya kita doakan supaya Bu Teti semakin pulih dan tidak ada masalah juga itu karena kita melihat begitu dia semangat semalam saya video call melihat dia bilang masih agak sakit ya pasti sakit lah namanya operasi gitu ya jadi saya bilang perutnya agak kembung karena aku tak bisa tentu ya jadi saya bilang karena puasa kemarinnya karena itu ibu tetap bergerak kemudian oleskan di perut kelihatannya karena Pak Guntur juga sampai pagi kayaknya dia bisa tidur akhirnya ya terima kasih untuk semua pelayanan terima kasih untuk apa yang saya berikan ya tetap juga kita dukung dalam doa-doa pribadi kita keadaan yang di Nabire yang begitu luar biasa ya supaya ada kasih Tuhan kembali menyertai mereka dan yang mempunyai hati yang ingin menghancurkan dan sebagainya itu supaya bisa supaya dijamah Tuhan agar mereka kembali kepada kasih Tuhan ya. Dan tetap doa dan besok kita ketemu kembali di dalam hidup kita hadirin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam. Sehat semua, Terima kasih. yang penting berita
kita. Bu Marwati, Mbak Yena. Semangat, usaha lalu. Maria semangat. Karena dia mau pelayanan ke penjara. Oke. Ya, oke, kita akan live bersama-sama. Halo, gimana ya? Yesus memberkati. Salam semua. Pagi. Salam. Immanuel. Immanuel.